Baik, sambil nunggu yang lain ya, karena ya kalau cukup waktunya satu sesi sekitar 40 menit, ya kita 40 menit aja lah gitu ya, nggak usah sampai 2 sesi. Karena ini pembahasan materi yang belum selesai aja di pertemuan berapa dulu, yang awal-awal ya. Yang ketika itu dibahas tentang ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data yang isinya mean, median, dan modus. Nanti kalau ada waktu, kita masuk ke penyebaran data, yaitu kuartil. Kemarin kan ada di UTS ya, masuk di UTS. Ini baru 8 yang hadir. Oke. Kita sambil mulai aja ya. Mulai karena waktunya sudah hampir 10 menit nih. Ya, Pak. Oke. Bentar, ini baru 9. Oke. Baru 10. Kalau tidak salah Pak, yang teknik sampling belum dijelaskan kemarin yang dulu itu. Teknik sampling juga belum yang ya? Probability sampling kayak gitu. Oke, paling yang ini dulu ya, yang nanti kan kita kelompok hanya tinggal 2 lagi, nanti masih ada sekitar 2 pertemuan terakhir. Nah, kita bereskan mana yang belum tuntas ya, itu aja Pak. Yang sekarang kita lanjutkan dulu ke yang pemusatan data. Baru 11 ya. Oke, sambil jalan aja deh. Tadi ini oke, sebentar saya lihat dulu ya, biar enggak ini. Saya lihat dulu. Nah, ini dulu. Bentar ya, pembahasan kita itu ya. Jadi ini yang belum sempat tersampaikan, yaitu tentang median. Tuh ya, apakah pernah mendengar tentang median ini? Iya, Pak. Nah ya. Oke. Oke. Baik, jadi median ini dalam istilah statistika ini bagian dari ukuran pemusatan data ya. Jadi pemusatan data itu intinya ada 3. Pertama yaitu rata-rata atau mean. Yang kedua adalah median yang mau kita bahas sekarang. Dan yang ketiga adalah modus. Maaf, saya mute dulu ya. Biar tidak feedback. Bentar. Oke. Baik, dilanjut ya. Jadi median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Diurutkan menurut besarnya. Jadi dari ketiga jenis ketika ada data, kalau yang ditanyakannya median, maka datanya harus diurutkan, harus teratur. Biasanya kita ambil dari kecil ke besar ya. Kalau untuk rata-rata atau mean itu ya, atau dengan modus satu lagi, itu tidak perlu untuk diurutkan. Tetapi kalaupun diurutkan itu akan lebih teratur dan lebih mempermudah pengerjaan ya. Tapi kalau untuk median ini wajib. Karena kalau tidak diurutkan nanti hasilnya jadi beda. Nah, median ini
membagi data menjadi dua bagian yang sama, gitu ya. Sehingga median disebut juga ukuran letak. Gitu. Dilanjut ya. Bentar, ini nggak mau maju nih. Oke. Ini catatannya dulu. Posisi tengah dari seperempat data. Posisi tengah dari seperempat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi ke N plus 1 dibagi 2. Jadi posisi tengah dari seperangkat lah seperempat ya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N. Jadi N ini maksudnya nanti datanya ada berapa. Kalau misalkan ada 10 ya N ini 10 gitu ya. Si N ini. Gitu. Yang telah terurut. Nah di sini dijelaskan harus terurut ya. Terletak pada posisi yang ke N ditambah 1 dibagi 2. Nanti dijelaskannya seperti apa. Oke. Jika N-nya ganjil, misalkan nih siswanya itu ada 9 kan ganjil. Ada 11 ganjil. Maka ada data yang berada pada posisi tengah. Pasti ya kalau ganjil pasti di tengah, kalau datanya ganjil pasti di tengah-tengahnya ada satu angka gitu. Dan satu angka itulah yang disebut dengan median ya. Tetapi bagaimana kalau genap? Mungkin ini pernah ditanyakan di UTS ya. Kalau genap kan angkanya misalkan sudah ada pasangannya nggak ada yang tersisa ya. Maka mencari mediannya itu adalah ambil aja dua angka yang di tengah tadi, kemudian dijumlahkan lalu dibagi 2 ya seperti ini. Lanjut dulu. Bentar ini loncat nih. Nah ini contoh median data tunggal. Ya, tentukan median dari rangkaian data ini ada 2 soal. Yang pertama nih misalkan 7, 5, 8, 6, 9, 7 dan 10. Yang kedua 7, 8, 6, 9, 7 dan 10. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Masih ingat ya? Datanya harus diurutkan dulu. Datanya harus diurutkan dari kecil ke besar. Dan lihat di poin A ini, angkanya belum terurut. 7, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 6, 9, 7, baru 10. Ini kan tidak terurut. Maka kewajiban kita mengurutkan jadi seperti ini. Ya. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi gitu datanya. Jadi langkah pertama kita harus urutkan dulu. Untuk yang data tunggal ya. Nah, kita lihat ini angkanya ada berapa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata datanya ada 7 angka. Itu artinya datanya data ganjil. Ya, maka letak mediannya adalah langsung aja di posisi N ditambah 1. Tadi N-nya berapa tadi? 7 ya, karena jumlah datanya ada 7, berarti N di sini, N ditambah 1, artinya 7 ditambah 1, itu jadi 8 kan? Lalu 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Oh, jadi mediannya itu adalah ada di data keempat. Kita lihat, angka pertamanya 5, angka keduanya 6, angka ketiganya 7, angka keempatnya 7. Berarti data keempat itu adalah 7. Ya, jadi mediannya adalah 7. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tadi sama, ini juga belum terurut tadi ya. Nah, 7, 8, 6, 9, 7, 10. Kita urutkan sekarang. Jadi 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Pertanyaan sekarang, ini datanya ada berapa? Ternyata ini datanya ada 6. Kalau datanya ada 6, itu artinya genap ya. Itu artinya genap. Maka gimana cara mencari mediannya? Maka letak mediannya adalah N ditambah 1 kayak gitu dulu.
N-nya kan ada berapa tadi? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 1 itu 7. 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Artinya si posisi median untuk soal kedua ini ada di posisi data ke 3,5. Maka mediannya berarti yang bulatnya kan 3 nih. Berarti data ketiga ditambah setengah kan, sisanya setengah ya. Setengah jarak data keempat dengan data ketiga. Oke, coba perhatikan. Data keempatnya 8, data ketiganya 7. Berarti mediannya itu adalah data ketiga. Lihat data ketiga angka berapa nih? 1, 2, 3. Angka 7. Ditambah setengah dari data keempat dikurangi data ketiga. Data keempatnya itu 8. Data ketiganya 7. Berarti 8 dikurangi 7 adalah 1. Nah, si 1 dikalikan setengah ini kan jadi setengah. Maka mediannya langsung ketemu. 7 ditambah setengah adalah 7. Ya. Kalau biar cepat gimana caranya? Kalau biar cepat gampang. Coba perhatikan. 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau mau diambil tengah-tengah, 6, 7 ada 2 di kiri, 9, 10 ada 2 di kanan. Berarti yang tengah ada di 7 dan 8. Maka mencari mediannya ada di tengah-tengah antara angka 7 dan angka 8. Jumlahkan aja. 7 ditambah 8, hasilnya kan 15. Ya. Baru 15 dibagi 2. Gitu. Hasilnya di berapa? 7,5 atau 7,5. Oke. Sampai sini dulu gimana? Ada pertanyaan dulu nggak untuk mencari median yang data tunggal? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini bisa dipahami kira-kira? Insyaallah. Jadi syarat pertama untuk median data tunggal itu datanya harus diurutkan dulu ya. Kalau sudah terurut, nanti lihat angkanya itu jumlahnya ganjil atau genap. Kalau jumlahnya ganjil, otomatis langsung ketemu angka paling tengah itu adalah mediannya. Tapi kalau angkanya genap, ya. Itu teh kayak kuartil ya kemarin kayak gitu ya, Pak ya? Betul, karena median ini kan kuartil kedua. Oh, iya. Jadi bakal sama rumusnya ya. Gitu. Gitu. Lagi-lagi ya. Jadi ketika datanya jumlahnya genap, maka pasti kan di tengah-tengahnya ada 2 angka tuh. Ya. Maka mediannya tinggal jumlahkan aja lalu dibagi 2. Kayak tadi kan Ya. di tengah itu angkanya angka 7 dan angka 8. Berarti 7 ditambah 8 jadi 15. Baru 15 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7,5. Bagaimana sampai sini? Paham kira-kira? Paham, Pak. Ya. Bagaimana? Ada yang belum? Ada yang kurang jelas? Paham, Pak. Ya. Oke, sekarang lanjut ya ke yang kelompoknya. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Nah, sekarang yang kelompok, perhatikan. Ini ada rumusnya. Yang median kelompok itu adalah MD. MD itu adalah median. MD itu median data kelompok ya. LME ini harusnya ada koreksi sedikit ya. Bukan batas bawah, tapi harusnya yang tahu? Batas atas. Harusnya apa? Harusnya tepi bawah. Oh, tepi. Nah, jadi bukan pakai batas, tapi tepi. Boleh diedit. Tepi bawah kelas median. Kalau N jumlah frekuensinya ada berapa? Ya. Kemudian sigma F itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Nanti jelaskan apa tuh kumulatif. Kemudian FM itu frekuensi kelas median itu sendiri. Dan I-nya adalah interval kelasnya. Ada berapa? Panjang kelas lah interval kelas itu. Jadi median itu LME, boleh bahasanya LME boleh tepi bawah juga boleh. Di sini boleh TB, boleh LME sama aja. Di setengah N, kenapa setengah N? Karena median itu kan setengah data. Ya. Kalau nanti kuartil, misalkan kita ngomongnya kuartil kedua, berarti 2/4 N kan? Karena kuartil itu kan data dibagi jadi 4. Dan 2/4 itu kan diserenakan setengah kan? Jadi sama. Rumus median dengan rumus kuartil kedua. Nah ini sigma F artinya frekuensi kumulatif
kelas median, sebelum kelas median, FM artinya frekuensi kelas median itu sendiri, dan I ini adalah panjang kelasnya. Kita lihat ya langsung contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, lihat. Ini soalnya. Ini contoh sudah ada, jadi kita nggak membuat soal lagi, nggak membuat tabelnya, tapi sudah diberikan. Di kelasnya pertama 20 sampai 29 frekuensinya ada 4. 30 sampai 39 ada 7. 40 sampai 49 ada 8 dan seterusnya. Ini total frekuensinya ada 50. Sampai sini ya. Nah, yang harus kita buat di dalam mencari median data kelompok, kita harus menambahkan sebuah kolom di sini ya, di sebelah kanan ini. Namanya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Atau FKUM kurang dari. Perhatikan, ini contohnya. Nih. Ini yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi jelas di soal itu cuma ada ini nanti di soal. Nah, yang kumulatif kita buat. Nah, ini kursornya kelihatan di sana nggak? Kursor kelihatan? Ya. Kelihatan. Iya, Pak. Gimana cara melihat, cara membuat frekuensi kumulatif? Caranya yang paling pertama, pindahin aja frekuensi pertama ke sini. 4 jadi 4 lagi. Ya. Kalau 3 ya tinggal pindahkan 3. Bisa dipahami nggak? Kumulatif itu kan gabungan total. Jadi kalau yang namanya gabungan hanya kelas pertama ya jelas angka 4 aja kan. Tapi kalau kumulatif sampai kelas kedua berarti kan 4 ditambah 7. Karena kumulatif itu kan total gitu ya. 4 tambah 7 berapa? 11. Jadilah ini kan. Artinya kumulatif kelas 1 dan kelas kedua itu adalah 11. Ya. Iya. Yang mudah gini. Pertama langkahnya 4 pindahkan ke sini jadi 4, udah jelas. Untuk isi yang ini disilang ke sini nih. 4 ditambah 7. Jadi 11. Ya. 11 ditambah 8. Jadi 19. Ya, 19 tambah 12 jadi 31. 31 tambah 9 jadi 40. 40 tambah 8 jadi 48. 48 tambah 2 jadi 50. Bisa kira-kira? Bisa buat kumulatifnya? Iya. Saya. Jadi Pak tinggal ditambah silang aja gitu ya Pak. Ya, betul. Yang pertama pindahkan dulu aja, nanti ditambahin nyilang ke bawah ya. Oh iya Pak. Buat kumulatif. Jadi Pak, yang 7 teh dari hasil yang tadi, data tadi. enggak, ini soalnya sudah diberikan seperti ini. Jadi ini contoh soal. Tabelnya udah seperti ini. Jadi yang kelas pertama ada 4, ini kelas ada kedua ada 7 dan seterusnya gitu. Jadi soalnya seperti ini. Udah jadi soalnya. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang jadi penggunaan si kumulatif ini pertama untuk mencari median, yang kedua nanti mencari kuartil, nanti juga yang berikutnya mencari desil, dan yang terakhir mencari persentil juga menggunakan ini. Ya. Jadi kalau median bisa, maka kuartil, desil, persentil juga pasti bisa. Asal yang mediannya bisa. Bisa ya sampai sini ya? Oke. Sekarang kita tentukan dulu posisi letak mediannya. Karena median itu adalah setengah dari data, kan total datanya ada 50 kan? Berarti setengah dari 50 itu ada berapa? 5. 5. Nah, pertanyaan sekarang, kita harus menentukan kelas mediannya ada di mana. Ya. Kenapa? Karena kan ini bersifat kumulatif nih. Caranya gini, cara yang termudah itu. Ini saya ibaratkan sebagai kapasitas kamar ya. Ya. Kamar ini muat untuk maksimal 4 orang. Artinya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang boleh kan di kamar ini? Ya. Maksudnya pengen bareng, mungkin sekeluarga lah gitu. Nggak misah-misah. Tetapi ketika datang tamunya 5 orang, kan nggak muat kamar yang 4 ini. Berarti harus ngambil kamar yang lebih besar. Artinya di sini bisa nampung 5, bisa 6, bisa 7, sampai maksimal di angka 11. Betul nggak? Betul.
Nah, kalau 12 orang ke sana berarti pindah ke kelas yang ini. Ya. Nah, sekarang yang tadi setengah N itu kita dapat 25. Berarti kita anggap ada rombongan tamu 25 orang pengen gabung di satu tempat. Itulah ceritanya. Ya. Ada datang 25 orang pengen gabung di satu tempat. Ke sini masuk nggak ke kelas pertama? Enggak. Enggak. Nah, kelas kedua? Tidak. Enggak. Nah, kelas ketiga? Enggak. Tidak. Masuk. Nah, kelas keempat? Masuk. 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 Nah, di sini mulai masuk nih. Kalau di kelas kelima masuk nggak? Masuk. Masuk, cuman mubazir. Kenapa mubazir? Karena ada kamar yang lebih cocok daripada kamar ini. Ini terlalu besar. Iya. Nah, oke. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu di mana kelas median. Ternyata dari sini, yang dimerahin itu. Saya pahami nggak sampai sini? Iya. Oke, jadi langkah pengerjaannya setelah kita membuat frekuensi kumulatif, maka kita akan letak mediannya di mana? Dengan cara membuat setengah N ya. Berarti setengah dari 50 adalah 2. Lalu kita lihat di sini, kalau ada tamu 25 orang, masuknya ke mana? Ternyata ada di kelas keempat. Bisa dipahami ya? Maka nanti nilai mediannya akan berkisar antara 50 sampai 59. Ya. Oke. Kalau di PGM mah gampang. Kalau ada jawaban yang enggak di kelas ini, misalkan jawabannya 35,5 udah pasti salah karena nggak ada di kelas ini. Ya. Nggak usah dihitung lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah tepi bawah kelas median. Kelasnya sudah tahu di sini. Ini rentangnya 50 sampai 59. Coba sebelum kita buka, ini kenapa dapatnya pas 9,5 ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa tepi bawahnya pas 9,5? Belum, Pak. Belum. Dikurangi Kurangi berapa? Dikurangi setengah, Pak. Oke, dikurangi. Dikurangi setengah dari Ya. bawah. Karena kalau yang di sini ini adalah batas bawah. 50 dikurangi 0,5. Betul. Karena ini batas bawah, yang kita perlukan adalah tepi bawah. Ya. Kurangi aja 50 dikurangi 0,5 jadi 49,5. 5. Oke, sampai sini bisa ya? Insyaallah. Ya. Kenapa? 0,5-nya dari mana? Nah, 0,5 ini udah kesepakatan untuk ketelitian. Oh iya. Lupa lagi. Ya. Jadi tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas batas atas ditambah 0,5. Ya. Lalu di sini sigma F. Sigma F itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini frekuensi kumulatif semua nih. Tetapi ada yang kumulatif yang tepat sebelum median. Yang mana? Yang 19. Nah, ini yang disebut dengan sigma F ya. Paham ya? Lalu ada FM. FM itu artinya frekuensi mediannya. Yang ini. Oh, kita waktu 10 menit lagi nanti ya. Nah, ini 12. Karena frekuensi mediannya ada di sini. Ada 12. Lalu I-nya itu panjang kelasnya 10. Ya tinggal 50 dikurangi 40 aja. Ya. Ini jawabannya adalah 10. Nah, ini cara mencari tadi tepi bawah 50 dan 49 boleh di tengah-tengahnya boleh atau 50 kurangi 0,5 juga boleh sama ya. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Oke. Maka mediannya adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi sigma F dibagi FM dikalikan I. Tinggal masukkan semua ya. Ininya tepinya pas 9,5 tadi. Ini setengah N yang kita dapat 25 kan. Sigma F-nya itu dapat 19, FM-nya dapat 12, dan ininya 10. Caranya gimana? Pas 9,5 simpan dulu. Nah, ini kerjain dulu aja. 25 dikurangi 19 itu berapa sih? 6 ya. Nah, baru yang 6 ini kan ke 6 itu boleh dibagi 2 atau kali dulu ke sini deh. 6 kali 10 berapa? 60. Baru dibagi 12. 60 dibagi 12 itu dapat berapa? Dapat 5. Nah, berarti tinggal 49,5 ditambah 5. Jawabannya berapa? 54,5. Kita lihat, betul nggak ada di rentang ini?
54,5. Betul nggak ada di rentang 50 sampai 59? Iya, betul. Seperti itu ya. Itu Di- yang disebut dengan median. Nah, udah sebut median ya, karena waktunya tinggal kurang lebih 8 menit lagi. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Saya stop dulu. No, sayang no. Hasna, enggak, nak. Sebelum dilanjut, kita cek buat absensi ya. Selfie dulu. Silakan dibuka kameranya semuanya. Yang dibuka itu Bu Nalis, mana Bu Nalis, Bu Elpa, Bu Rani, Nita, Bu Tatin, Bu Siti Nurjana, Bu Siti Juleha, Siti Mariam, Ina belum, Ina, Siti Pina belum. Ini nggak ada bapak-bapaknya ini? Ada Pak, Pak siapa? Pak Hendar. Dapat. Belum dibuka mungkin ya Pak Hendar. Ini Mas. Sinyalnya, Pak. Coba ada nggak? Dibuka belum? Sinyalnya, Pak. Ya, sebentar kita foto dulu. Oke, Bu Tatin mana? Siti Nurjana ada? Ada Bu Siti Nurjana? Bu Rani ada? 1, 2. Ada Pak, tapi kameranya udah dibuka tapi nggak ini ya. Siapa Bu? Siapa? Nggak buka. Sudah itu nggak boleh. Coba. Ada nggak Bu? Bu Ina? Bu Siti Pina ada? Jangan sini. Ada ya? Oke. Sini. Kita Oh, ikutan. dulu ya. Saya hitung sampai 3 ya. Siap. 1, siap ya? 1, Siap. 2, 3. Oke, bentar. Saya usut dulu. Bentar ya, ini absensi tanggal 5 Juni ya. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Kalau yang ditanyakan ternyata hanya baru sampai ke median. Modus belum ya, belum sampai juga. Sama sampling juga belum selesai kemarin ya, masih banyak ya. Yang ditanyakan dulu nggak? Itu Pak Hendar lagi apa? Bapak untuk Bapak, tadi teh ada 19 itu dari mana? Kurang jelas? Yang tadi ada yang 19, itu nilainya dari mana? Berubah. Bentar, Kenapa Sultan nggak boleh? tadi siapa yang nanya Bu Aintati ya? Siapa? Saya Pak. Coba angkat tangan bisa di sana. Oh, Sri ya? Ya. Jadi gimana? Ini kan ada nilai 19 itu dari mana gitu? Yang median kan 19? Yang median, Oh, yang sebentar. Yang mana Terakhir Pak. Terakhir ya? Yang mana? Ini ya 19 ini kan? Ya, Ini 19 ini. Ini bukan? ya Pak. Nah, ini adalah sigma F. Sigma F itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Bentar, ini nggak boleh. Nah, ini nih. Jadi sigma F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini sudah dikasih tanda kelas mediannya merah nih. Ya.
Ya. Masih FKUM sebelum kelas median kan yang ini yang 19. Ya. Jadi sebelum itu ya Pak ya? Nah, oke. Jadi kalau nanti kelasnya ada di sini berarti sigma F yang 40-nya gitu ya. Karena Ya, yang ada di sini maka yang 19 adalah sigma F. Baik Pak, terima kasih. Jelas ya. Ada yang tanyakan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Bapak untuk PowerPoint-nya belum dikirim ya, Pak? Oh, yang itu udah pernah belum dulu? Oh, udah kali. Kalau belum saya kirim lagi nanti habis ini. Bapak harus bikin rangkuman nggak sekarang? Ya, bikin rangkuman ya. Kalau agak susah nanti aja kumpulinnya pas nanti itu ya sekalian ya. Rangkumannya. Ya. Pak, Tatap muka. Kalau via WA numpuk banget di WA-nya. Jadi ditutup. Ya. Ini jelas, nggak ada pertanyaan lagi sampai saat ini? Maaf. Nah, ini saya siapa yang bertanya? Pak, Ada? maaf. Ya, Pak, maaf saya. Saya Lina, Pak. Bu Lina, mana coba? Iya. Kalau misalkan untuk dikumpulkan minggu depan, boleh nggak Pak ini ada soal contoh soal buat kita Pak? Oh boleh, Buat nanti latihan gitu. boleh nanti dikasih di grup ya. Nanti Iya, coba dikerjakan cari mediannya gitu. Sekalian ya. Iya Pak, betul. Boleh ya, Iya. Siap, siap. Terima kasih. Oke. Jadi ini yang hadis 19 orang, total berarti 22 ya sekarang? Iya. Berarti 22 orang. sudah hadir ya. Oke. Malah, Bu. Jelas kira-kira sampai sini yang median? Insya Allah. Kalau mungkin itu saja, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan ya dalam belajar amin ya Allah ya Rabbal dan selalu diberikan kesehatan ya. Dan Bapak Ibu dimudahkan dalam menyelesaikan kuliahnya ya. Itu saja. Amin. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.